teman-teman, kembali lagi dalam pembelajaran matematika secara online. Pada hari ini kita akan membahas hubungan gradien garis, kemudian yang kedua nanti persamaan garis lurus. Dua subtema ini akan kita bahas pada hari ini, tetapi pada bagian pertama kita akan membahas hubungan gradien garis. Nah, pada hubungan gradien garis ini kita lebih khusus membahas bagaimana kira-kira ketika kedua garis saling sejajar, gradiennya bagaimana. Kemudian bagaimana ketika kedua garis itu saling tegak lurus, maka gradiennya bagaimana. Oke, nah seperti apa materinya? Mari kita perhatikan berikut ini. Gradien garis yang saling sejajar. Nah, kalau gradien garis saling sejajar, maka gradiennya nanti sama. Garis yang satu dengan garis yang lain, yang mana saling sejajar, maka gradiennya sama. Misalnya dua garis saling sejajar apabila memiliki gradien yang sama. M1 sama dengan M2. Gradien garis yang satu itu sama dengan gradien garis yang kedua. Maka kedua garis tersebut itu saling sejajar. Kemudian yang berikut, dua garis saling tegak lurus. Nah, kalau kedua garis saling tegak lurus, maka M1-nya nanti kalau dikalikan dengan M2 atau hasil perkalian dari M1 kali M2 itu sama dengan negatif 1. Kalau demikian, maka kedua garis tersebut adalah saling tegak lurus. Dua garis saling tegak lurus apabila hasil perkalian dua gradien adalah negatif 1 atau M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, supaya pemahaman anak-anak lebih baik, maka mari kita perhatikan contoh soalnya berikut ini. Example, perhatikan gambar berikut. Ini adalah sebuah gambar bidang koordinat kartesius, di mana di dalamnya sudah menyajikan garis-garis. Ada garis yang saling tegak lurus, ada garis yang saling sejajar. Nah, di sini kalau kita perhatikan dengan baik, atau ada ruas garis AB, ya. Nah, ruas garis AB yaitu titik A-nya negatif 4, negatif 3 dan titik B-nya 5,3. Ruas garis AB ini sejajar dengan garis G, ya, sejajar dengan garis G. Sementara garis K, ya, garis K itu tegak lurus dengan ruas garis AB dan otomatis juga dengan garis G, ya. Oke. Keterangannya adalah pada gambar di samping, garis G sejajar dengan garis AB dan garis K tegak lurus dengan garis AB, ya. Nah, hitunglah gradien garis AB. Kemudian tentukan gradien garis G dan K. Nah, seperti apa jawabannya? Mari kita perhatikan mulai dari yang pertama. Hitunglah gradien garis AB. Nah, untuk mencari gradien garis AB ini, maka kita menggunakan rumus gradien yang melalui dua titik, ya. Maka di sini kita tulis terlebih dahulu X1-nya negatif 4, Y1-nya negatif 3. Kemudian X2-nya 5, Y2-nya
negatif 3. Maka MAB atau gradien garis AB itu sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Jadinya adalah 3 dikurang negatif 3 per 5 kurang negatif 4. Nah, jadinya 6 per 9. Kalau kita sederhanakan menjadi 2/3. Ya. Nah, jadi gradien garis AB adalah 2/3. Nah, kemudian kita ke pertanyaan berikut. Gradien garis G dan K. Nah, untuk mencari gradien garis G itu sangat mudah sekali. Nah, kalau anak-anak sekalian memahami konsep yang sudah dijelaskan sebelumnya, pasti untuk menyelesaikan soal ini sangat mudah, ya. Nah, dalam keterangan soalnya tadi bahwa garis G itu sejajar dengan garis AB, ya. Nah, karena garis G sejajar dengan garis G, maka gradien garis G nanti itu sama dengan gradien garis AB. Berapa tadi gradien dari garis AB? Nah, gradien dari garis AB itu adalah 2/3. Maka dengan demikian gradien garis G juga sama dengan 2/3. Gradien garis G sejajar dengan garis AB, maka gradien garis G adalah 2/3. Nah, begitu juga untuk mencari gradien garis K. Nah, ini cukup memahami konsep, ya, memahami konsep. Nah, kalau konsepnya dipahami dengan baik, maka untuk menjawab soal yang model-modelnya seperti ini itu sudah sangat mudah. Nah, sebagaimana yang ada pada keterangan soal bahwa garis K itu tegak lurus dengan garis AB. Nah, bagaimana kalau kedua garis saling tegak lurus? Nah, kedua garis saling tegak lurus, maka hasil perkalian gradiennya adalah negatif 1. Nah, maka jadinya adalah gradien garis K itu sama dengan M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, gradien garis K tegak lurus dengan garis AB, maka M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, M1-nya kita jadikan sebagai garis AB, maka jadinya MAB, sedangkan M2-nya kita jadikan sebagai gradien dari garis K. Maka di sini kita tulis MK sama dengan negatif 1. Nah, MAB-nya tadi atau gradien dari garis AB sama dengan 2/3 kali MK sama dengan negatif 1. Maka agar penyebut 3-nya hilang, maka kedua ruasnya dikali dengan 3. Maka jadinya adalah 2MK sama dengan negatif 3. MK itu tidak lain sama dengan negatif 3/2. Pada bagian yang berikut, persamaan garis lurus. Pada bagian berikut kita bahas tentang persamaan garis lurus. Nah, ada berbagai model persamaan garis lurus ini. Tetapi pada hari ini kita bahas model yang pertama, yaitu persamaan garis dalam bentuk Y sama dengan MX dan Y sama dengan MX tambah C. Nah, bentuk ini memiliki yang pertama persamaan garis Y sama dengan MX. Maka untuk menentukan gradiennya kita tinggal ambil koefisien dari X, ya. Nah, jadi kalau persamaannya seperti ini, Y sama dengan MX, maka untuk menentukan gradiennya cukup kita mengambil
koefisien dari variabel X. Kemudian yang kedua, persamaan garis dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Nah, untuk mencari gradien atau menentukan gradiennya sama seperti persamaan sebelumnya, di mana M-nya itu sama dengan koefisien dari X. Nah, dengan catatan, kalau persamaannya seperti ini, harus dipastikan bahwa koefisien dari variabel Y harus 1. Ya, koefisien dari variabel Y harus 1. Sehingga untuk menentukan gradien dari persamaan seperti ini, maka gradiennya itu sama dengan koefisien dari variabel X. Nah, bagian yang ketiga, persamaan garis AX tambah BY sama dengan C, maka cara untuk mencari gradiennya adalah negatif A per B. Nah, seperti apa penerapannya dalam soal? Mari kita perhatikan berikut ini. Garis L sejajar dengan garis persamaan garis K, yaitu negatif X tambah 2Y kurang 12 sama dengan 0. Gradien garis Y adalah, kemudian yang kedua, gradien garis yang tegak lurus dengan garis 4X tambah 3Y sama dengan 8 adalah. Nah, seperti apa jawabannya? Mari kita perhatikan berikut ini. Nah, kita mulai dari yang pertama. Persamaan garis K itu tadi adalah negatif X tambah 2Y kurang 12 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa tulis A-nya sama dengan negatif 1, B sama dengan 2, C sama dengan negatif 12. Nah, ini berdasarkan bentuk yang ketiga tadi. Ya. Nah, AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ya. Nah, maka kita melakukan pencarian gradien. MK itu sama dengan negatif A per B. Itu sama dengan negatif 1 per 2. Nah, kalau negatif kali negatif pasti positif ya. Jadinya 1 per 2. Karena garis L sejajar dengan garis K, maka gradien dari garis L itu sama dengan setengah juga. Ya. Jadi gradien garis L adalah setengah atau 1 per 2. Oke, nomor 2, persamaan garis 4X tambah 3Y sama dengan 8. Nah, A-nya sama dengan 4, B sama dengan 3, C sama dengan 8. Oke, kita mencari gradiennya. M sama dengan negatif A per B. Nah, A-nya kita ganti dengan 4, B ganti dengan 3, maka jadinya negatif 4 per 3. Nah, gradien dari garis 4X tambah 3Y sama dengan 8 itu adalah negatif 4 per 3. Nah, pertanyaannya tadi adalah mencari gradien garis yang tegak lurus. Nah, misalkan garis 4X tambah 3Y sama dengan 8 ini kita asumsikan sebagai garis yang pertama. Maka kita cari garis lain yang tegak lurus dengan garis 4X tambah 3Y sama dengan 8 itu. Nah, garis lain itu kita misalkan sebagai garis yang kedua. Ya.
Nah, gradien garis yang tegak lurus dengan 4x tambah 3y sama dengan 8 adalah M2 ya. Nah, jadinya adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, M1 nya kita ganti dengan negatif 4/3, jadinya negatif 4/3 kali M2 sama dengan negatif 1. Kedua ruas dikali dengan 3, maka jadinya negatif 4M2 sama dengan negatif 3, maka M2 sama dengan 3/4. Nah, jadi gradien garis yang tegak lurus dengan garis 4x tambah 3y sama dengan 8 adalah 3/4. Sangat mudah sekali. Oke, agar pemahaman anak-anak makin bagus lagi, kita perhatikan satu contoh berikut ini. Persamaan garis yang sejajar dengan garis 2x tambah 3y sama dengan 12 dan melalui titik 0,4. Seperti apa jawabannya? Mari kita perhatikan berikut ini. Oke, seperti apa jawabannya? Mari kita perhatikan berikut ini. Persamaan garis 2x tambah 3y sama dengan 12. Nah, A-nya sama dengan 2, B sama dengan 3. Nah, jadi nilai A ini itu merupakan koefisien dari variabel X. Nilai B atau B ini adalah koefisien dari variabel Y ya. Nah, jadi jangan kalian bingung A ini apa, B ini apa. Nah, kemudian yang diketahui di soal juga adalah koordinat titik lain yaitu 0,4. Nah, pertama kita mencari gradien dulu. Nah, cari gradien dari persamaan garis 2x tambah 3y sama dengan 12. M sama dengan negatif A per B. Maka jadinya M sama dengan 2/3. Kemudian garis 2x tambah 3y sama dengan 12 adalah negatif 2/3. Nah, persamaan garis yang lain atau persamaan garis baru. Nah, persamaan garis baru karena sejajar dengan garis 2x tambah 3y sama dengan 12, maka gradiennya juga nanti sama. Nah, berapa? Yaitu negatif 2/3. Maka di sini ditulis gradien garis baru yaitu negatif 2/3 juga ya. Nah, bagian berikutnya kita mencari persamaan garis baru yang melalui titik 0,4. Nah, X1-nya kita jadikan sebagai 0. Kemudian Y1-nya kita jadikan 4. Maka untuk mencari persamaan dari garis yang melalui titik 0,4 kita menggunakan rumus ini. Nah, Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1 ya. Nah, tinggal kita substitusikan nilai yang sudah diketahui pada bagian sebelumnya. Nah, Y1-nya kita ganti dengan 4, kemudian X1-nya ganti dengan 0. Lalu M-nya nanti kita ganti dengan negatif 2/3. Nah, jadinya Y dikurang 4 sama dengan negatif 2/3 kali X dikurang 0. Nah, maka jadinya adalah Y dikurang 4 sama dengan negatif 2/3 X.
kedua ruas ditambah dengan 4, maka jadinya seperti ini. Y kurang 4 ditambah 4 sama dengan negatif 2/3 X ditambah 4. Jadinya Y sama dengan negatif 2/3 X ditambah 4. Jadi ini adalah persamaan garis baru yang sejajar dengan garis 2X tambah 3Y sama dengan 12 yang melalui titik 0,4 tadi. Adapun cara lain untuk menyelesaikan soal seperti ini adalah sebagai berikut. Persamaan garis baru melalui titik 0,4 ya. Nah, kita menggunakan bentuk persamaan ini. Y sama dengan MX ditambah C. Nah, bentuk persamaan Y sama dengan MX tambah C ini itu memiliki gradien sama dengan M, ya. Gradien sama dengan M, kemudian melalui titik 0,C. Nah, kalau titik 0,C ini kita perhatikan dengan baik yang ada pada soal. Misalkan C sama dengan 4 ya. Nah, maka dengan demikian nilai C-nya sama dengan 4. Nah, kemudian nilai M-nya mana nanti? Nah, nilai M-nya nanti kita ambil dari nilai gradien yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu negatif 2/3. Nah, nilai negatif 2/3 ini dan nilai 4 yang merupakan nilai dari C ini kita substitusikan ke persamaan ini. Maka akan diperoleh Y sama dengan negatif 2/3X ditambah 4. Jadi hasilnya sama. Nah, baik dengan cara yang sebelumnya, cara ini, maupun dengan cara yang lain seperti ini, dengan menggunakan bentuk persamaan Y sama dengan MX tambah C yang melalui titik 0,C, itu hasilnya juga sama, yaitu Y sama dengan negatif 2/3X ditambah 4.